Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika sore hari ini kami boleh datang untuk boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, Kau yang terus memberikan kami hikmat sehingga kami boleh bukan saja mengerti akan firman Tuhan, tetapi juga boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk keadaan COVID yang kelihatannya semakin banyak orang yang kena, Tuhan kiranya yang berbelas kasihan, terutama Tuhan kiranya bekerja melalui vaksin yang asal berikan hikmat dan juga kesehatan kepada kami semua, supaya kami rakyat di Indonesia, Tuhan, supaya kemudian COVID dapat diselesaikan dengan baik, begitupun juga di seluruh dunia. Karena itu kami hanya bisa berharap Tuhan kiranya boleh berbelas kasihan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, kita hari ini akan melihat yaitu 2 Samuel 11 ya, yaitu berbicara tentang perzinahan Daud dengan Batsheba. Dan kita melihatnya dengan tema ketidaksetiaan seorang hamba. Nah, pertama-tama kita melihat ayat 1 sampai 3, yaitu ketidaksetiaan Allah dalam mencegah, kesetiaan Allah dalam mencegah, pasal 11 ayat 1 sampai 3 berperang. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Saudara, ini kelihatannya ada kaitannya dengan pasal 10. Ingat ya, pasal 10 gara-gara Daud mengirim utusan kepada Amon dan kecukur janggut sebelah dan memotong selang, mengirim Yoab untuk berperang. Nah, di dalam peperangan itu mereka menang. Kalau kita melihat di dalam pasal 10 ayat 14, ini yang kemudian dikatakan. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Nah, mereka masuk ke dalam kota. Sesudah itu pulanglah, karena kita tahu kalau sudah masuk ke dalam kota untuk bisa mengepung dan menghancurkan sebuah kota membutuhkan waktu yang lama. Jadi kelihatannya mungkin musim dingin sudah mendekat, dan karena itu Yoab tahu tidak mungkin bisa menjatuhkan ibu kota Amon dalam waktu yang singkat. Karena itu tidak menyerang dan pulang ke Yerusalem. Nah, sekarang dikatakan pergantian tahun. Nah, pergantian tahun adalah waktu di mana dunia kuno orang-orang kalau mau berperang, mereka mulai berperang. Karena ini berarti musim semi sudah tiba. Ya, musim dingin akan sulit sekali berperang. Karena itu sekarang pada pergantian tahun baru Yoab akan menyerang Amon. Jadi memang biasanya perang berhenti waktu musim dingin dan mulai lagi pada waktu musim semi. Ya, dan di sini kita melihat dikatakan ya mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Ya, jadi itu yang terjadi. Tidak pergi berperang. Ya, karena itu kita melihat bahwa namun kemudian penulis memasukkan kisah tentang perzinahan Daud dengan Batsheba. Karena itu kenapa kita bisa melihat bahwa itu yang menjadi ditekankan, dan pengepungan Yoab terhadap ibu kota Amon baru nanti diceritakan di pasal berikutnya, yaitu ayat 26 sampai dengan Amon. Ya, jadi 26 misalnya, Yoab berperang melawan Raba, kota Bani Amon, dan dia merebut kota kerajaannya, dan seterusnya. Nah, tadi di dalam pasal 11 ayat 1 dikatakan, Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Nah, kadang-kadang orang menganggap bahwa itu adalah kesalahan Daud yang akibatnya menyebabkan perginya Daud berperang memungkinkan perzinahannya terjadi, tetapi kita tidak bisa menyalahkan Daud untuk tidak pergi berperang. Seorang raja ya tidak harus selalu pergi berperang dong, apalagi mungkin ketika itu dilihat bukan perang yang membutuhkan kedatangan seorang raja ya. Mungkin kalau perang yang sangat besar Daud kemudian akan datang,
harusnya kalau Yoab sudah cukup, ya Daud tidak perlu pergi perang. Karena itu, walaupun gara-gara dia tidak pergi berperang, kita tahu kemudian dosa itu terjadi. Nah, saya lanjutkan membaca ayat 2 dan 3. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Itu. Nah, dalam hal ini, kadang-kadang ada orang yang menyalahkan Batsheba ya, bahwa Batsheba dengan sengaja mungkin mau menggoda Daud ya. Tetapi karena Alkitab sendiri ya tidak pernah menyalahkan Batsheba, maka saya juga lebih cenderung tidak mau menyalahkan Batsheba. Menyalahkan Daud, karena itu kita tidak akan membahas apakah Batsheba sengaja atau sebagainya, karena Alkitab sebenarnya hanya menyalahkan Daud. Nah, yang saya mau tunjukkan masih di bagian tadi ya, saudara, masih di bagian tadi. Bu, tolong dinaikkan ke atas, masih yang di ayat 3. Karena saya tanya siapa perempuan itu, dia menjawab itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Masih di ayat 3. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada sesuatu yang sebenarnya menarik. Tolong masih ke ayat 3, ke bagian atas tadi. Kenapa ini adalah sesuatu orang istri Uria orang Het itu? Karena kalau kita pikirkan, tentu saja biasanya ya seorang perempuan itu ketika dikenalkan berdasarkan nama laki-laki yang penting di dalam kehidupannya. Kalau dia belum menikah mungkin dari mengenai ayahnya. Kalau dia sudah menikah, biasanya dikenalkan dari nama suaminya. Putri Eliam, dan dia adalah istri Uria orang Het itu, dan itu harus menimbulkan pertanyaan. Kenapa harus dikenalkan dengan 2 nama? Itu adalah sesuatu yang tidak lazim. Ya, karena itu memang Bapak Ibu, kita kalau membaca sesuatu yang kayaknya tidak umum, kita itu harus menaruh perhatian. Kira-kira kenapa Daud memperkenalkan Batsheba dengan 2 nama? Apa yang tersirat dan apa yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan? Coba pikirkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Biasanya kalau kita sampai memperkenalkan ini istri siapa, itu berarti apa? Kenapa kita tidak hanya mengatakan ini si A? Kenapa kita harus mengatakan oh ini A? Itu seseorang misalnya berdasarkan nama pasangannya. Ada yang mungkin mau memberi komentar? Supaya tahu, Bu, bahwa dia sudah menikah. Oh enggak, tanpa itu kan enggak usah harus diperkenalkan berdasar nama kalau memang sudah menikah, Bu. Lebih daripada itulah, mungkin bisa begitu, tapi hanya kita itu memperkenalkan seseorang berdasarkan nama orang itu kalau orang itu dikenal oleh orang yang kita mau kenalkan. Ya. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu mau mengenalkan saya, misalnya ini Inawati, akan memperkenalkan berdasarkan nama suami saya atau tidak, tergantung orang yang Bapak Ibu kenal suami saya ya Rianton, nggak perlu kecuali memang mengenal suami saya. Nah, dengan kemudian Batsheba diperkenalkan dengan 2 nama, berarti 2 nama itu dikenal Daud. Batsheba putri Eliam dan istri Uria orang Het itu. Jadi kenapa perlu sampai 2 nama?
Karena dua-dua orang ini ternyata adalah orang yang dekat dengan Daud, daftar pahlawan Daud, ternyata kedua orang ini tercakup di dalam daftar pahlawan Daud. Karena itu saya bacakan 2 Samuel 23 ayat 34. Elifelet anak Ahasbai orang Maaka, Eliam anak Ahitofel orang Gilo. Ya, jadi ada nama Eliam. Dan ayat 39, Uria orang Het. Semuanya 37 orang. Karena dua-dua nama itu adalah orang yang sangat dikenal oleh Daud, dan ini adalah cara Tuhan mencegah. Tentu saja ya, istri orang tidak boleh disentuh, tapi ini adalah cara Tuhan mengatakan kepada Daud, Daud, perempuan ini sama sekali tidak boleh kamu sentuh. Dia adalah anak dari atau putri daripada salah satu pahlawanmu. Ya, tidak seperti ketika Tuhan mencegah Daud ketika dia mau membunuh Saul dan Daud kemudian mendengar ya. Di sini Daud rupanya mengeraskan hatinya dan Daud tidak peduli. Karena itu kita melihat Tuhan membiarkan Daud jatuh kemudian dalam dosanya. Nah, kita kemudian lihat berikutnya, ketidaksetiaan kepada Tuhan dan kepada hamba-Nya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya Alkitab itu tidak mungkin memberikan atau tidak akan memberikan ungkapan atau pernyataan yang tidak penting. Kenapa perlu ditekankan bahwa perempuan itu baru selesai tetapi kesalahan utama adalah pada Daud yang tidak mencoba melawan keinginan dagingnya. Ya, dan di sini kita mau melihat bahwa keinginan daging ya Bapak Ibu sekalian itu adalah sesuatu yang sebenarnya memang sangat sulit untuk kita lawan. Di Taman Eden, keinginan daging adalah salah satu alasan kenapa. Kejadian 3 saya bacakan ya, ayat 6. Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Nah, itu sering sekali digambarkan keinginan daging. Buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, itu adalah keinginan mata. Lagi pula pohon itu menarik hati perempuan itu Hawa, dan kemudian Adam di Taman Eden itu digoda dengan 3 keinginan. Keinginan daging, keinginan mata, dan keinginan atau kesombongan. Menarik, Tuhan Yesus juga digoda dengan 3 keinginan yang sama ketika bayi di padang gurun berpuasa 40 hari. Ingat nggak? Keinginan daging adalah Tuhan Yesus kemudian dicobai, ubahlah ya. Kemudian dia diperlihatkan seluruh dunia dan itu menunjukkan keinginan mata, dan dia kemudian juga disuruh untuk menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah dan mengatakan, bukankah ada tertulis bahwa Tuhan akan mengirimkan malaikatnya berbicara tentang kesombongan. Nah, menarik ya Bapak Ibu sekalian, 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Karena itu Bapak Ibu ya, kita harus hati-hati dengan 3 keinginan, keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan. Dan di sini Daud dicobai dengan keinginan daging. Daud tidak mencoba melawan keinginan dagingnya, ya. Keinginan daging memang adalah sesuatu yang sangat sulit juga, ya, bahkan untuk hal-hal sederhana seperti makanan misalnya ya. Ketika kita sakit dan tidak boleh makan makanan tertentu yang adalah kesukaan kita,
dan ternyata makanan itu ada di depan mata, biasanya Bapak Ibu kita makan apa enggak? Saya akan makan dan berpikir, nanti makan obat gitu kan. Ya, sehingga kita melihat keinginan daging merupakan sesuatu yang begitu sulit untuk kita lawan. Nah, seperti tadi saya katakan, Alkitab tidak akan memberikan pernyataan yang tidak penting. Kenapa perlu dikatakan bahwa Batsyeba baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya? Berarti dia baru datang bulan, ya. Perempuan itu kalau datang bulan itu dianggap najis, ya, karena itu perlu nanti mentahirkan diri. Nah, ini untuk menunjukkan kepada kita kalau Batsyeba hamil, jelas itu bukan anak Uria, tetapi itu adalah anak Daud, ya. Karena itu memang ketika kemudian dikatakan dari ayat 4, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu tidur dengan dia, perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya, lalu mengandunglah perempuan itu, ya berarti itu jelas adalah anak Daud. Dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Batsyeba juga jelas tahu dong kalau itu adalah anak Daud, karena dia tadinya baru membersihkan diri dari kenajisannya sebelum datang kepada Daud. Nah, Daud kemudian mencoba berstrategi dengan memanggil Uria pulang. Ayat 6. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Kelihatannya strategi Daud adalah biarkan Uria tidur dengan Batsyeba, ya, sehingga ketika nanti Batsyeba hamil tidak mencurigakan, ya, dan dengan demikian kemudian tidak ada yang tahu tentang perzinahan Daud dengan Batsyeba. Tapi kemudian kita melihat next, ya, kita melihat apa yang terjadi. Jadi Daud disuruh pulang oleh raja, tapi saya bacakan dari ayat 7. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Ternyata, dan di sini kita bisa mungkin berpikir kenapa dia tidak mau pulang. Nah, oke lah, kita bacakan dulu apa yang terjadi. Jadi hari pertama dia tidak pulang dan Daud kemudian mencari tahu, ya, ayat 10. Diberitahukanlah kepada Daud demikian, Uria tidak pulang pergi ke rumahnya, berarti Daud pasti menyuruh orang melaporkan ke rumahmu. Nah, sekarang kita melihat jawaban yang sangat luar biasa dari Uria ayat 11. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan? Jadi saudara, ternyata Uria yang setia kepada Tuhan dan kepada Daud loh ya, dia mengatakan, demi hidupmu dan demi nyawamu aku tak akan melakukan hal itu, tidak mau. Tetapi tidur di depan pintu istana, ya. Jadi 2 malam, pertama kali, kedua kali, bahkan kalau kita lihat, ya, dia diberi, saya teruskan dulu membaca. Ayat 12, kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini, besok aku akan melepas kau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu, keesokan harinya. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Dia itu sampai dibuat mabuk. Pada waktu malam keluarlah, bahkan ketika dia mabuk itu dia masih ingat tekadnya dan tidak pulang ke rumah. Nah, Bapak Ibu, mungkin pertanyaan kita adalah kenapa Uria tidak mau pulang ke rumah?
dia sudah memberikan alasan, ya. Dan kalau saya bacakan lagi alasannya di ayat 11. Tetapi Uria berkata kepada Daud, Tabut serta orang Israel, masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Nah, di sini kita bisa melihat alasan Uria adalah bahwa ketika tabut Allah beserta orang Israel ada di medan perang, tidak pantas jika dia bersenang-senang dengan istrinya. Ya, seorang yang moral tidak pantas dong tabut Tuhan ada di medan perang, komandannya beserta dengan rekan-rekannya ada di medan perang, jadi bagi dia tidak seharusnya bersenang-senang dengan istrinya, tapi dia tahu kalau dia pulang, pasti dia sangat rindu kepada istrinya, pasti dia tidak bisa menahan godaan untuk tidur dengan istrinya. Karena itu demi dia jangan tidur dengan istrinya, dia tidak berani pulang. Ya, menurut saya luar biasa. Dan ini menunjukkan ya siapa dia, orang yang sungguh-sungguh memiliki integritas yang sangat luar biasa, padahal tidak ada orang yang menuntut itu darinya. Ya, biasanya orang kalau kesempatan untuk pulang dari medan perang pasti cepat-cepat pulang ke rumah. Dikatakan Uria melakukan itu demi Daud yang ia layani. Dia mengatakan demi hidupmu dan demi nyawamu aku tak akan melakukan hal ini. Mungkin dia berpikir jangan sampai Allah marah kalau kemudian dia bersenang-senang dengan istrinya, dan kalau Allah marah mereka kalah perang, dan tentu saja itu kan adalah kerajaan Daud ya. Karena itu bagi Uria dia ini juga demi raja yang dikasihinya, dia kemudian melakukannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menandakan bahwa Uria dan orang lain daripada dirinya sendiri ya. Jadi kita bisa melihat ini adalah seorang hamba yang sangat luar biasa setianya. Nah, next kita melihat Bapak Ibu sekalian, Alkitab menggambarkan atau mengajarkan ya dosa kita begitu sangat besar karena terutama memang dia berdosa kepada Tuhan. Ya. Dan kita bisa melihat bahwa Daud mengerti sekali kalau dia berdosa, terutama itu adalah terhadap Allah. Karena itu kalau kita melihat Mazmur 51 ayat 6, dan Mazmur 51 adalah Mazmur yang memang Daud tuliskan setelah ya dosanya dengan terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Dan kalau kita melihat ayat 1 dan 2, konteks daripada Mazmur 51, untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Ya, dan penuh dengan anugerah. Ya, karena itu kita bisa melihat 1 Raja-Raja 11 ayat 9. 1 Raja-Raja 11 ayat 9. Tuhan berkata kepada Salomo, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, yaitu adalah setelah Salomo menyembah berhala di masa tuanya gara-gara istri asingnya, Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Ya, jadi di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 29 perhatikan penekanannya, Allah yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Tersirat apa? Semakin besar anugerah yang Allah berikan, berarti Allah akan menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Berarti ya memang
semakin dosa itu besar di hadapan Tuhan. Ya, jadi kan itu yang karena itu saya katakan dosa kita begitu besar karena Tuhan adalah Allah yang setia dan penuh anugerah. Dan Daud mengerti bahwa dosa itu, si Yusuf juga mengerti demikian ya, sehingga kita bisa menyimpulkan memang tokoh-tokoh Alkitab mengerti dosa terutama adalah terhadap Allah. Ayat 9, ya, Yusuf itu kan saking tampannya digila-gilai oleh istri Potifar dan istri Potifar mengajak dia tidur. Tetapi Yusuf kemudian berkata seperti ini. Karena itu saya bacakan Kejadian 39 ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku terhadap Allah. Karena itu Bapak Ibu, supaya kita bisa mengerti keseriusan Allah, kita itu memang perlu melihat dosa itu terutama dari relasinya dengan Allah atau perspektifnya dengan Allah, ya, betapa kita itu berdosa terutama terhadap Allah. Karena kalau tidak, kita sering sekali tidak menganggap dosa itu serius. Karena kalau kita anggap tidak ada masalah besar, kita minimkan, ya, seakan-akan itu adalah dosa yang sangat kecil. Tetapi bagi Tuhan itu adalah dosa yang sangat serius, ya. Karena itu kalau kita melihat dari konteks kacamata Tuhan, baru kita bisa menyadari betapa seriusnya dosa, ya. Dan bukti bahwa dosa itu begitu serius, setelah manusia, semua relasi manusia rusak. Relasi dengan Allah menjadi rusak, ya, karena itu ketika Tuhan berjalan di taman, sekarang Adam dan Hawa takut, relasi suami istri atau dengan anggota keluarga sudah rusak, Adam menyalahkan Hawa misalnya, ya. Kita juga bisa melihat bahwa relasi, ya, dengan alam juga rusak. Sekarang Tuhan sudah mengutuk tanah, dan ketika manusia bercocok tanam, yang keluar adalah Kejadian 3 ayat 15, kita tahu bahwa Tuhan sudah memecah seluruh manusia menjadi dua garis keturunan yang berbeda, yang bermusuhan, ya. Jadi kita harus mengerti betapa seriusnya dosa tersebut. Tapi bukan hanya soal kita berdosa kepada Allah, dosa kita juga jauh lebih besar ketika kita berdosa kepada orang yang takut. 4. Nah, itu adalah perikop yang sangat terkenal, ya. Saya bacakan deh, ya, 2 Raja-Raja 2 ayat 23 dan 24. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, 22 orang anak. Ya, kita tidak akan melihat secara detail, tapi yang saya mau supaya kita mengerti, Elisa hanya mengutuk. Yang mengirim beruang adalah Tuhan. Dan itu menunjukkan Tuhan murka sekali bahwa anak-anak, harusnya itu adalah anak-anak remaja, itu menghina nabinya. Menghina nabi Tuhan, itu sangat takut akan Tuhan. Apalagi dalam hal Uria, bukan cuma Uria takut akan Tuhan, Uria adalah orang yang setia kepada Daud. Karena itu tidak mengherankan kalau 2 minggu lagi kita berbicara tentang hukuman Tuhan kepada Daud. Hukuman Tuhan kepada Daud sangat berat, ya, karena memang dosa yang dilakukan Daud itu sangat besar. Nah, kemudian kita melihat berikutnya, ketidaksetiaan yang menyebabkan ketidaksetiaan. Menutupi satu kejahatan, kita akan terpaksa melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, ya. Kita tahu bahwa menutupi satu kebohongan, mau tidak mau kita harus banyak berbohong. Karena itu kita tidak mengherankan melihat ketidaksetiaan yang menyebabkan ketidaksetiaan yang lain. Nah, pertama-tama kita harus mengerti bahwa dosa itu tidak pernah tetap sama, tapi pasti meningkat. Yang semakin meningkat,
ya, bahkan sampai mengutuk dan bersumpah. Coba kita lihat penyangkalan, ya. Jadi kadang-kadang kita cuma berpikir, Petrus menyangkal 3 kali. Memang Petrus menyangkal 3 kali, tapi semakin lama semakin sebenarnya bobot penyangkalannya bertambah. Ya, karena itu kalau coba kita lihat Matius 26, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ya, nah itu cuma perkataan yang sederhana. Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ayat 71, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Lihat nggak? Tadi cuma menyangkal biasa, sekarang dia bersumpah. Padahal dia tahu loh, kalau sumpah itu palsu, karena dia tahu Tuhan Yesus. Jadi berani menyangkal dengan bersumpah. Sudah merupakan sesuatu yang bobotnya lebih tinggi daripada penyangkalan yang pertama. Orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu, nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Lihat nggak? Pertama cuma menyangkal biasa, kedua dengan bersumpah, ketiga dengan mengutuk dan bersumpah. Kelihatannya mengutuk kayaknya sumpah serapah begitu ya. Dan kemudian dia bersumpah ya, sehingga kita harus mengerti ketika tidak bertobat dari dosa kita, maka yang terjadi dosa itu biasanya bertambah besar. Karena itu kita bisa melihat misalnya orang yang misalnya tadinya maling kelas kecil ya, lama-lama kan meningkat menjadi maling kelas kakap misalnya. Ya, kita masih lanjutkan. Nah, kita juga bisa melihat misalnya Lot ya. Lot itu bisa sampai hancur hidupnya. Itu adalah setelah dia berpisah dari Abraham. Tadinya sebenarnya Lot itu belum tinggal di Sodom. Kita tahu akhirnya Lot tinggal di Sodom ya. Tetapi sebenarnya awalnya dia itu baru tinggal dekat Sodom. Karena itu saya Kejadian 13 ayat 12. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Lot itu ketika baru berpisah dengan Abraham cuman tinggal di dekat Sodom, musuh orang Sodom kemudian menawan semua orang Sodom, Lot ada di dalamnya. Karena itu saya bacakan Kejadian 14 ayat 12 ya, Kejadian 14 ayat 12. Juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Lihat nggak, tadinya di dekat Sodom, sekarang sudah tinggal di Sodom. Nah, di bagian yang begitu menyatu dengan orang Sodom, yaitu digambarkan duduk di pintu gerbang Sodom. Karena itu 19 ayat 1, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Biasanya ungkapan itu ya Bapak Ibu ya, itu adalah berbicara tentang tua-tua kota. Biasanya tua-tua kota itu jadi bagian yang begitu integral dari kota Sodom. Jadi kita harus hati-hati, dosa itu tidak pernah sama. Nah, balik lagi kepada cerita Daud dan Batsheba. Melihat rencananya menutupi kehamilan Batsheba gagal, Daud sekarang berencana membunuh Uria melalui medan perang dan menulis surat kepada Yoab.
Karena itu saya mengirimkannya dengan perantaran Uria. Dituliskannya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Artinya sengaja tempatkan ya si Uria itu di medan pertempuran yang sengit, yang dahsyat, dan jangan ditolong. Ya, Saud itu kan menulis surat kepada Yoab, dia titipkan surat itu melalui siapa? Dan kita bisa melihat ya dia ironinya Daud menitipkan surat tersebut kepada Uria sendiri. Ya, jadi bayangkan ironinya ya. Hamba yang setia ini membawa surat dari raja yang dikasihi dan dilayaninya. Nah, ketika Daud menitipkan surat itu kepada Uria, bukankah ini menandakan bahwa Daud sangat tahu akan kesetiaan Uria? Berarti dia tahu bahwa Uria pasti akan menyampaikan surat itu kepada Yoab. Berarti juga bahwa Uria tidak akan mengintip surat itu ya, sehingga kita bisa melihat betapa luar demi menutupi satu dosa, sekarang dia harus melakukan dosa yang lebih besar lagi. Dia mau membunuh hambanya yang begitu setia. Dan kita melihat ya berikutnya ayat 16. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahui ada laut, itu keluar menyerang dan berperang melawan Moab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Jadi kita melihat Daud mengatur supaya Uria tewas di medan pertempuran. Menyedihkan, Uria tidak mungkin mati sendiri, dia juga pasti mungkin adalah seorang komandan dengan anak buahnya, jadi dia pergi ke tempat yang berbahaya tersebut dan gugurlah beberapa orang dari tentaranya, ya, sehingga kita melihat Yoab mengatur supaya Uria tewas di medan pertempuran. Demi supaya Uria mati, Yoab juga mengorbankan nyawa beberapa prajuritnya. Dan mungkin kita bisa mengasumsikan ini ada. Jadi dalam hal ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Nah, 18, kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Yang memerintahkan kepada suruhannya itu demikian, jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja. Dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas? Yoab sengaja memakai strategi perang yang salah, ya. Jadi mengirim Uria itu dekat sekali dengan tembok, sehingga kan musuh-musuh yang ada di dalam kota bisa dengan mudah memanah, ya. Kan itu kita melihat bahwa Yoab yang tahu strateginya mematikan Uria, bukan strategi perang yang seharusnya dilakukan, yaitu menyerang dengan terlalu dekat pada kota. Bayangkan Daud kemudian akan berkata, siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa engkau demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Ya, jadi memang cerita tentang Abimelek, kecuali 70 anak laki-laki Gideon, kecuali ada satu yang melarikan diri. Bapak Ibu bisa baca sendiri, tetapi Tuhan akhirnya menghukum, sehingga dengan sengaja digambarkan ketika ya dia bertempur dengan orang-orang Sikem, akhirnya seorang perempuan itu menjatuhkan batu kilang dan membuat dia sekarat. Dia kemudian meminta
adalah sesuatu yang sangat memalukan. Tapi Alkitab mencatat bahwa perempuan itulah yang mematikan dia, dan itu adalah cara Alkitab untuk mencemooh Abimelek yang mati di tangan seorang perempuan. Nah, jadi Yoab yang tahu strateginya, kalau Daud misalnya tidak memikirkan tentang Uria, pasti akan marah. Karena apa? Itu adalah dari ayat 22. Lalu pergilah suruhan itu, dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hamba, kan? Dekat dengan tembok sehingga bisa terkena jangkauan panah dan tentu saja mudah untuk dibunuh, dan Uria pun akhirnya mati seperti itu. Nah, Yoab tadinya menyuruh orang itu kalau sampai Daud marah, jangan lupa katakan kalau Uria orang Het itu sudah tewas, maka utusan Yoab aja menjadi geram, langsung mengatakan bahwa Uria sudah tewas. Jadi Daud ya mungkin kalau tadinya rencananya marah, kesal, langsung menjadi senang. Karena mengherankan, ya, ayatlah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sedih hatimu karena perkara ini. Sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah. Demikianlah kau harus kuatkan hatimu. Bahwa ya seperti dugaan Yoab, Daud tidak marah. Bahkan dalam hal ini kita melihat memberikan kata-kata penghiburan kepada Yoab. Tentu saja dia senang dengan apa yang Yoab lakukan, dan dia tidak peduli seperti yang tadi saya katakan, ada prajurit-prajurit yang lain tewas karena Daud mematikan Uria. Ya, biasanya adalah orang yang sebenarnya memperlakukan pegawai-pegawainya dengan baik, ya, tetapi demi menutupi dosanya dia kemudian bisa menjadi orang yang sangat kejam. Ayat 26, ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya. Saya sih melihat bahwa dia benar-benar sedih, ya. Dia dengan Daud, kita Sheba itu tidak berani menolak Daud karena apa? Karena takut bahwa Daud akan murka dan bisa membunuh seluruh keluarganya termasuk suaminya, kan? Ya, karena memang tentu saja mengerikan, ya, bisa untuk berani menolak raja. Dan memang saudara-saudara, kalaupun Daud tidak pernah secara verbal mengancam, tersirat sebenarnya dengan misalnya, ya, kalau atasan itu berpacaran dengan bawahannya, dan kalau sampai bawahannya itu mengeluh, ya, atau melaporkan, itu bisa dianggap sebagai sexual abuse walaupun dua-duanya sama-sama mau. Karena apa? Karena sebagai atasan meminta, tersirat pasti ada ancaman atau tidak menunjukkan tindakan-tindakan ancaman. Karena apa? Tersirat adalah, kalau kamu tidak mau, aku tidak akan senang dengan kamu, kamu tidak akan naik gaji, kamu tidak akan naik pangkat misalnya. Ya, karena itu kenapa di Amerika jadi kalau sampai seorang bos misalnya berpacaran tentang bawahannya, dia bisa kena su kalau terus melihat bahwa Daud lah yang memang yang bersalah karena dia adalah yang berkuasa. Dan saya rasa Batseba ada nuansa tidak berani menolaknya. Ya, karena itu dia meratap karena kematian suaminya. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya.
perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya, tetapi hal yang telah dilakukan bahwa Batsheba yang mendengar kematian suaminya meratap dan berkabung. Masa berkabung secara umum adalah 7 hari, kemungkinan memang Daud akan dengan cepat mengambil ya Batsheba sebagai istri supaya jangan ketahuan mungkin ya kehamilannya berapa lama, orang yang curiga dan sebagainya. Ya, jadi kemungkinan tidak lama setelah itu benar-benar Batsheba dibawa menjadi istri dan sepertinya masalah selesai. Kita bisa melihat ya permasalahan Daud sepertinya sudah selesai. Tetapi penulis menutup kisah itu dengan memberikan komentar, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Untuk penghakiman Tuhan di pasal berikutnya. Ya, jadi tidak mengherankan nanti 2 minggu lagi kita akan melihat hukuman Tuhan. Nah, sekarang pelajaran untuk kita. Ini adalah perikop yang sangat terkenal, saya sudah sering mendengar ya, dan mungkin pelajaran-pelajaran ini juga sudah sering kita dengar, tapi ada baiknya kita mengingatkan lagi betapa ini adalah pelajaran yang harus kita pelajari. Pertama, orang yang sangat beriman juga dapat jatuh kepada dosa yang mengerikan menjadi target si iblis. Ya, jadi orang-orang yang sangat beriman, hamba-hamba Tuhan, ya kita juga bisa mendengar cerita ya hamba-hamba Tuhan yang sangat besar jatuh di dalam dosa-dosa yang bagi kita kok bisa sih ya, tapi saudara pun juga adalah manusia biasa dan setiap manusia itu pasti punya kelemahan. Bahkan ada pepatah Inggris seperti ini, weaknesses. Biasanya orang besar mempunyai juga kelemahan-kelemahan yang besar. Ya, jadi dalam hal ini orang yang sangat beriman, orang besar juga dapat jatuh kepada dosa yang mengerikan. Karena itu kita perlu berdoa bagi mereka, terutama adalah tokoh-tokoh publik. Karena apa? Kenapa iblis menargetkan mereka? Karena tokoh publik berarti disanjung, banyak orang juga kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan gereja, karena itu mereka menjadi target yang sangat baik. Kemudian ketika kita memiliki kuasa yang besar, maka kemungkinan kita menyalahgunakan kekuasaan juga semakin besar. Ya, pepatah yang lain, absolute power corrupts absolutely. Karena itu memang ya kita kan baik ketika sebuah kuasa diberikan kepada seorang manusia ya, kekuasaan apalagi kekuasaan yang absolut itu benar-benar menjadi sangat mengerikan. Tapi juga yang saya mau tekankan adalah mungkin kita berpikir tidak akan seperti Daud. Berzina saja kemungkinan aku tidak, apalagi membunuh orang ya. Kalau berzina pada zaman kita masih bisa, membunuh orang kan tidak mungkin. Tapi Bapak Ibu, karena kita tidak punya kuasa untuk bisa membunuh orang. Kita tahu kalau kita membunuh orang kita pasti masuk penjara. Ya, kita tahu bahwa ya kalau kita berzina, misalnya kita bisa diceraikan pasangan kita misalnya, atau bahkan kemudian dipecat dari pekerjaan kita dan mempunyai kekuasaan. Semakin orang lain tidak berani menegur dia, semakin kemudian dia berani berdosa. Jadi kalau kita tidak berani berdosa, sebenarnya menurut saya ya, bukan karena kita lebih baik, tetapi kita tahu bahwa kita tidak punya kuasa untuk menutupi dosa kita. Dan ketika kita berdosa, kita akan langsung menerima konsekuensinya dari besar ya. Kemudian juga pelajaran yang lain, Allah dapat membiarkan hambanya jatuh ketika tidak mau mendengar cegahannya. Bahkan jatuh kepada dosa yang sangat besar ya. Tadi ingat saya mengatakan bahwa Tuhan sebenarnya mencegah.
Tapi kalau Tuhan mencegah dan mencegah dan mencegah dan kita tetap bersikeras, jangan heran Tuhan biarkan kita memilih pasangan. Dan saya kemudian mengatakan, coba renungkan deh lah, kalau kita menganggap kita salah memilih pasangan kita, coba renungkan, pernah nggak sih entah orang tua kita, saudara kita, teman gereja kita, yang mengatakan jangan menikah dengan orang itu, kamu tidak cocok. Saya yakin pernah, ya. Sehingga sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan Tuhan kalau kita kemudian jatuh di dalam memilih orang yang salah, karena Tuhan pasti sudah sebenarnya berupaya untuk mencegah kita. Dan saya percaya dosa-dosa yang besar Tuhan itu sebenarnya berupaya untuk mencegah kita, tapi sering sekali yang terjadi adalah kita bersikeras. Karena Tuhan tidak akan selalu mencegah. Tuhan dapat membiarkan kita jatuh kepada dosa dan bahkan dosa yang sangat besar. Nah, kemudian Allah dapat membiarkan dosa kita sepertinya tidak ketahuan dan kita mungkin menganggapnya sebagai berkat. Akhir daripada perikop ini, Daud mungkin berpikir, aman, sekarang tidak ada lagi orang yang tahu. Tentu saja Yoab tahu harusnya atau setidak jadi ya, tetapi Yoab itu kan adalah sepupunya dan dia berpikir Yoab tidak mungkin membuka mulutnya, jadi sepertinya semuanya beres dan Tuhan bisa membiarkan seperti itu. Dan kita mungkin menganggapnya sebagai berkat ya, tetapi saudara, itu sebenarnya bukan hal yang baik ketika Tuhan melihat itu sebagai sesuatu yang jahat. Dan ternyata akhirnya 2 tidak diberikan judul sehingga kita tidak tahu apakah itu karena dosanya dengan Batsyeba. Tapi para ahli banyak yang mengatakan Mazmur 32 adalah Mazmur yang juga Daud tuliskan setelah perzinahannya dengan Batsyeba. Dan coba kita lihat apa yang dikatakan. Saya bacakan hanya beberapa ayat, Mazmur 32 ayat dari ayat 3. Selama kesalahannya, karena di ayat 2 dikatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu ya. Jadi berbicara tentang kesalahan. Dan dia di ayat 3 dia berkata, selama dia berdiam diri, tidak mau mengakui salahnya, tulang-tulangnya menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Ayat 4, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, ditahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Karena itu kenapa di ayat 1, Mazmur 32 ayat 1, Daud memulai dengan berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya dan menyakitkan. Dan Daud kemudian mengakui hal itu ya. Jadi jangan berpikir orang kalau dibiarkan Tuhan terus dalam dosa dan Tuhan tidak membukakan dosanya, dia hidup dalam kebahagiaan. Tidak. Dia pasti juga hidup dalam penderitaan ya, sehingga pelajaran-pelajaran ini yang bisa kita dapat.